Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa memasuki pada hari yang ke-8. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian masih tetap diberi kenikmatan kesehatan jasmani rohani, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan ibadah puasa. Moga-moga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah merupakan ibadah sirri, yang mana ibadah itu adalah apabila orang itu tidak melakukan puasa, orang lain tidak akan tahu. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis beliau, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah milikku Allah dan akulah yang akan membalasnya. Karena itu hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Apabila orang yang beriman itu mampu menjalankan puasa, berarti itu adalah orang yang beriman benar-benar yang ingin menjadikan dirinya sebagai seorang hamba Allah yang muttaqin. Karena itu orang yang puasa itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang luar biasa. Dalam kelanjutan hadis itu, lisaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu akan punya kenikmatan yang luar biasa, yang itu adalah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Pertama, kenikmatan itu adalah diberikan oleh orang yang menjalankan puasa, yaitu Allah menciptakan makanan itu yang luar biasa yang dinikmati oleh seorang muslim atau muslimah ketika mau menjalankan buka puasa bersama. Ini adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kenikmatan yang diberikan kepada umat manusia, kemudian dijadikan buka puasa, itu adalah termasuk semuanya bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bernilai ibadah yang insya Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya puasa ini awalu rahmatun. Yang pertama 10 itu adalah merupakan rahmat kepada orang-orang yang mampu menjalankan puasa. Wa ausatuhu maghfiratun. Kemudian 10 yang kedua adalah merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu idkum minan nar. Kemudian akhir puasa artinya adalah 10 yang terakhir puasa itu insya Allah manusia itu adalah akan dibebaskan dari api neraka. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenikmatan yang kedua adalah inda liqa'i rabbi. Orang yang menjalankan puasa itu nanti akan dipertemukan kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu nanti mati, ketika manusia nanti itu sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu insyaallah kenikmatan yang termasuk luar biasa. Di samping buka puasa, maka yang kedua adalah kenikmatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu di dalam bulan puasa ini banyak keistimewaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kenikmatan untuk makan, berbuka, kenikmatan manusia nanti akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan puasa ini ada peristiwa dan hari yang sangat penting, yakni tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan hari nuzulul Quran. Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya sampai hari ini, adalah bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Manusia akan membuat, maka insya Allah manusia itu tidak akan mampu. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Tidak ada seorang pun yang mampu mengganti Al-Quran. Hanya Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi. Apabila ada manusia yang ingin coba-coba membuat tandingan atau membuat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa nuzul Quran itu, akhirnya Al-Quran adalah sebagai pegangan hidup bagi umat Islam, sumber dari semua hukum bagi umat Islam, termasuk sumber yang kedua adalah al-hadis. Insyaallah dengan al-hadis manusia itu insyaallah akan memahami nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ada dasar bagi nadiyin adalah ijma dan qiyas. Insyaallah itu adalah 4 komponen itu sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan untuk pegangan sebagai umat Islam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu betapa nikmatnya puasa, karena puasa adalah merupakan sesuatu yang sudah diwajibkan Allah dengan tujuan untuk mensucikan diri manusia itu sendiri, mensucikan hati manusia itu sendiri. Maka di akhir puasa itu kata Rasulullah, kayaumi waladat ummu, maka insya Allah orang yang merayakan hari raya Idul Fitri itu diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Demikian yang dapat disampaikan, moga-moga bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.